Aquatic by Bunga. Kapan kita mau set up akuarium? Aku bosen nemenin yang baca buku. No. Coklat. Aku lagi nemenin anakku baca buku. Karena kalau dia lagi baca buku, aku nggak boleh setel TV. Mukanya glowing ya. Komen skincare, males aku. Semua urusannya karena bisnis. Aku lagi oh lagi di CS sendiri. Next time ya sama aku ya. Teh Eli lagi apa Teh Eli? Ada kakakku tuh nonton. Tips diet, jangan nanya aku tips diet, aku nggak pernah diet jadi nggak tahu. Bahas tentang Agus Kafit, kenapa aku nggak ngikutin? Teh Eli kernaon? Pernah bunyi token listrik udah tahu. Bu Fit, kenapa selalu teduh banget? Masa? Enggak juga. Kalau lagi marah ya marah. Titip salam buat Jojo. Jojo lagi ke Tasik, aku lagi kesepian. Nggak ada yang digangguin. Ker nonton mana? Sehat-sehat Eli. Satu kampung orang Tasikmalaya, masa? Suamiku yang orang Tasikmalaya. Kalau marah malah lebih bahaya. Iya. Aku kalau marah, diri aku pun takut. Sehat-sehat Eli. Kirain live jualan. Inah Rahman 21. Ngeri ya. Aku tidak ada keahlian Mbak Ina. Live sambil jualan tuh aku nggak ada keahlian. Harus belajar dari pakar-pakarnya. Iya Teh Eli sayang. Renzonya lagi ke rumah neneknya di Tasikmalaya. Aku kemarin kan ke Bangka, pulang hari ini. Dia baru pulang besok. Jadi di rumah sepi. Aku udah berapa jam rebahan di sini, nemenin anakku baca buku. Kocencen ke Tasikmalaya. Mau curhat, minta mending kita edisi curhat yuk. Yuk edisi curhat, mau minta pendapat apa? Tama 29 ya nggak dijawab. Apaan pertanyaannya? Kenapa bisa sebenci itu Kak sama mamahnya? Nah ini aku akan mulai menjawab semua pertanyaan ya. Itu kebetulan ada kakakku Elisa Hoteru yang nonton, yang mengurus aku, merawat aku dari kecil. Tidak ada di dalam hatiku membenci ibu kandungku sendiri. Tidak ada. Aku diajarkan oleh kakak-kakakku yang membesarkan, bagaimanapun perlakuan ibuku terhadap ibuku, dia tetap ibuku.
nggak boleh dilawan, nggak boleh dibantah, apalagi dipermalukan di depan umum. Aku bisa menjawab apa yang terjadi. Aku bisa kumpul-kumpulin semua orang yang tahu kehidupan aku. Sedari kecil bikin podcast sana sini. Aku bisa, bukannya tidak bisa. Tetapi yang akan menjadi korban malu itu ibuku. Kak Wiwi, I love you Kak Wiwi. Itu ibuku. Nah, aku mau menjawab ini karena ini sudah mulai keterlaluan. Aku pun punya batas kesabaran. Nanti akan ada waktunya. Aku akan membuat podcast balas, bukan podcast balasan ya, podcast kebenaran gitu, agar huru hara di dunia maya ini tentang aku dan ibuku dan oknum-oknum penjahat di belakang ibuku yang selalu membikin keonaran. Sayang, mau kemana? Mau baca buku yang lain? Hah? Udah selesai? You wanna read another book or not? You wanna watch a movie? Okay, dude. Ya, jadi kalau aku tuh mau menjawab itu akan tuntas siapa orang-orang yang sangat keji memperparah hubungan aku dengan ibuku. Memang dari sedari aku kecil tidak baik dan diperparah menjadi tidak baik oleh manusia-manusia jahat ya. Akan ada waktunya aku akan menjawab semua ini, mau gak mau aku akan lakukan. Salam sayang buat Keira Gelis. Iya tuh, nanti akan ada waktunya. Tapi gak sekarang ya. Nanti kalau aku punya waktu luang. Dan kalau itu pun mendapatkan izin dan ridho dari kakakku tuh Elisa Lutero. Kalau kata dia ya boleh dijawab untuk men-stop fitnah dan lain-lain, aku lakukan. Tapi kalau kata dia udah nggak usah, ya udah nggak itu. Intinya mah bagaimana mereka saja yang memang berjasa terhadap hidupku ya. Nama saya Fitri Salhuteru. Tanya tuh sama yang ngasih nama aku. Nama aku diberikan oleh kakak-kakakku ya. Fitri Salhuteru, tanya itu ada orangnya. Aku pakai Salhuteru karena nama ayahku. Dan kebetulan di paspor itu mudah. Dulu kan kalau mau umroh aku lupa inget nih. Sebetulnya marga Salhuteru itu jarang-jarang aku pakai, tapi di akte ada. Cuman karena di paspor harus 3 kata, jadi alhamdulillah. Emang bener Bu gak mau akur karena Kochen? Aku jawab. Tidak pernah suamiku mengajarkan berdosa terhadap ibuku. Sekalipun waktu aku menikah, aku harus menceritakan apa yang terjadi di antara keluargaku. Karena kalau kita menikah itu bukan hanya 2 pasangan, tetapi menikah juga dengan keluarganya. Tentu dia harus tahu ya. Suamiku tidak ada urusan mengajarkan aku untuk berbuat dosa, tetapi pada akhirnya karena terlalu keji perlakuan kalian netizen dan orang-orang, terlalu keji perlakuan manusia-manusia di belakang ibuku, jadi suamiku berkata, saya tidak ikhlaskan untuk aku saat ini mempunyai atau berhubungan dengan mereka ya. Tuh Teh Eli ditanya, bener gak Kakak Eli? Jawab. Aku mau buat apa? Aku gak ada urusan. Aku tuh mau ngomong begini karena dimulai oleh Dewi Persik kemarin. Kenapa? Karena dia yang tahu dan dia yang ada pada saat itu. Sekalipun aku memang pada saat itu aku sih gak pernah merasa punya masalah ya. Karena apapun yang Dewi katakan aku terima. Karena dia belum mendengar dari cerita sebenarnya dari sebelah aku. Tetapi begitu dia tahu, terjun di dalamnya, bagaimana bagaimana orang-orang itu yang sudah dipinjami rumah, nggak tahu diri, perlakuan mereka itu tidak baik terhadap Dewi Persik ya. Aku juga nggak akan larang kalau dia mulai mengungkapkan apa sih sebenarnya yang terjadi.
Nah kalau ada bantah-bantahan lagi harus siap, karena kan aku nggak tahu apa yang Dewi rasakan, apa yang terjadi. Kalau dia mulai speak up, demi Allah lillahi ta'ala aku tidak pernah menyuruh. Aku tidak pernah menyuruh, aku pun tidak butuh bantuan, aku pun tidak ingin dibela gitu, karena aku tidak perlu ada pembela. Tapi kalau orang-orang yang tahu akan speak up, itu haknya. Kemarin aku dengar kalau nggak salah Dewi bilang, jangan kalian seperti aku pernah menuduh aku yang tidak baik, mengatakan aku bla bla bla, ternyata salah. Nah itu udah bukan dari mulut aku, atas kejadian apa yang Dewi rasakan gitu. Jadi siap-siap aja, siapa menuai akan. Aku sudah cukup sabar berapa tahun ini aku diam, tetapi nanti pada saatnya aku akan kumpulkan orang-orang yang ada menjadi korban, baik itu tertipu, baik itu terhasut, baik itu dirugikan secara materi oleh dalang yang membuat hubungan aku dengan ibu aku menjadi rumit, tambah rumit ya. Aku sekarang selama ini diam itu karena bagaimanapun aku merasa masih ada rasa kasihan ya. Tetapi untuk menyetop semuanya mungkin aku harus ngomong ya. Nanti akan ada waktunya aku ngomong. Aslinya tinggi semampai harum, cantik kencang bersama Ramadan. Masa? Emang ketemu aku ya? Ya sayang mami. 5 minutes ya. Tuh anak aku tuh suka gak boleh. Anak aku tuh bener-bener menjaga aku. Harusnya kan orang tua ya yang menjaga anaknya. Ini terbalik. Aku tuh gak boleh yang gini-gini tuh sama anak aku. I'm sorry Kaira. Ya. Ya we watching. Mau nonton film apa? Pilih dulu. The Shining? Oke. It's good movie? Siapa yang main? Cerita tentang apa? Bisa baca ininya dulu, sinopsisnya. Jadi misalnya we go to a hotel terus Oke, 5 minutes ya. Gak usah diladenin bu, cuekin aja, jangan senggol juga. Ya memang gak ada yang mau ngeladenin. Siapa yang ngeladenin? Aku tuh kalau mau jawab tidak akan di sosial media sayang. Gak akan. Aku bukan orang bodoh yang cepet terbakar. Aku bukan orang seperti itu ya. Aku bukan tipe orang seperti itu. Aku tuh kalau mengungkap, jangankan kebenaran untuk diri aku sendiri, kebenaran untuk orang lain aja aku belain. Cuman kan selama ini aku gak mau, karena bagaimanapun ujian yang paling berat itu kalau itu datangnya dari keluarga sendiri ya. Tetapi kan aku kalau membiarkan itu membuat kalian berdosa. Kalian selalu nuduh aku anak durhaka ini itu. Aku mah gak kerasa keganggu karena aku gak ngerasa seperti itu gitu loh. Sama sekali aku gak ngerasa ngeganggu. Tidak peduli, tapi kan yang dosa kalian. Kalian kan gak tahu apa sebetulnya yang terjadi. Kalian gak tahu kan. Tetapi aku akan mengungkapkan kebenaran itu untuk menstop dosa kalian memfitnah aku, menuduh aku dengan hal-hal yang tidak seperti itu. Itu seru kemarin di Bangka, ya seru. Kita ini netizen gak tahu apa-apa, benar. Terima kasih GA sajadahnya kemarin umroh bagus banget. Oh terima kasih, dipakai ya. Tas Vimela nanti akan ada diskon ya. Salam sayang dari Alur. Intan Kirana gampang dihasut. Nggak mungkin saya gampang dihasut. Lihat Bu Fit di Bangka. Kapan ibu kesini? Marlo_HR tanya sama Dinar ya. Tanya nih sekali aja saya jawab ya. Terserah kalian mau giring opini A, B, C, D gitu. Itu nauzubillahi min zalik ya. Jangan ya.
Jangan kalian menggiring-menggiring opini A, B, C, D. Jangan. Kecuali dari yang bersangkutan bla 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 baru berhadapan dengan saya. Saya bukan kambing yang bisa diadu domba, ya. Jangan suka fitnah, sudah cukup, ya. Sudah cukup. Saya 2024 ini akan menutup semua fitnahan-fitnahan terhadap diri saya by data dan fakta. Itu saran dari Dewi kemarin. Kali ini mungkin saya harus dengerin. Tapi tunggu ya, kalau saya lagi nggak banyak kerjaan. Tahan. Tuman gitu loh. Tuman, tahu nggak tuman? Sebenarnya saya mau ngomong itu karena saya akan menutup semua, bukan menutup, saya akan membantu kalian untuk tidak berdosa memfitnah saya, gitu ya. Bosan muda terus, enggak lah. Sekarang berteman sama Isa Zega. Nih saya jawab ya. Saya mau berteman dengan siapa tidak ada urusan ya, selama orang itu baik terhadap diri saya ya. Mau katanya dulu dia A, B, C, D, ingat Allah aja maha memaafkan umatnya. Apalagi saya manusia biasa. Saya dengan Iza Zega itu sudah saling memaafkan ya. Saya sudah damai hidupnya ke depan, tidak ingin bermusuhan sama siapapun. Terlebih saya punya musuh itu gara-gara orang lain. Saya tidak pernah punya musuh karena disebabkan diri sendiri. Cari. Kalau ada orang yang bermusuhan dengan saya karena diri saya sendiri, cari. Ya, saya selalu punya musuh itu gara-gara urusan orang lain, bukan urusan saya. Nggak usah kalian mention Isa Zega. Emang saya berkawan sama dia, terus kalian mau apa? Sama Mami Ola baik-baik saja. Baik, saya nggak punya masalah dengan saya tuh sama Ola. Kalau saya nggak suka atau dia nggak suka sama saya, kita manusia dewasa yang bisa saling bertanya WhatsApp ya, bukan orang-orang yang nggak punya ya itu deh pokoknya. Saya mah kalau nggak suka saya tanya, karena untuk orang-orang yang tidak saya anggap sampah pasti saya tanya. Kecuali orang-orang yang saya anggap sampah, saya nggak mau nanya. Mati-mati sendiri, gila-gila sendiri, udah. Tapi kalau saya dengan teman-teman saya yang saya anggap memang kawan, saya anggap kawan, itu pasti saya akan tanya, kenapa? Ada apa? Tapi kalau nggak ada, kalau misalnya saya baik, atau bahasa Sunda ke payah sorangan, itu saya nggak anggap. Sabar. Sabar sayang. Daripada pusing, mending nggak pusing sayang. Pengennya main terus ya. Isa dulu dianggap sampah. Iya betul. Karena orang yang huru hara membawa-bawa saya, ngata-ngatain saya dan lain-lain tanpa tahu kebenaran, saya anggap golongan itu. Tetapi dia sudah minta maaf dan saya pun sudah minta maaf. Ya, jadi nggak usah kalian bahas A, B, C, D, E. Saya sudah minta maaf, dia sudah minta maaf. Sudah, apalagi yang kalian perkarakan itu apa? Apa yang kalian perkarakan? Ya kalau kalian nggak suka ngelihat saya berkawan dengan siapa, nggak usah follow. Nggak usah follow ya. Namanya manusia, hari ini jadi baik, besok jadi musuhan, hari ini jadi baik, besok. Itu biasa. Itu biasa dalam kehidupan. Yang nggak biasa itu kalau orang bersikukuh dengan pendiriannya, walaupun salah tetap merasa benar. Itu yang nggak boleh ya. Mau katanya circle-nya kelas Isa Zega, kenapa? Emang kalau kamu mati nanti kamu nggak dikubur atau nggak dibakar? Kalau muslim dikubur di dalam tanah. Emang kamu apa? Di dalam kuburan kamu mau ada apa? Mau ada emas berlian? Emang kamu kalau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala kamu pakai jubah emas atau kamu pakai jubah bertahtakan berlian? Hey ya, manusia itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala itu sama. Kamu mau melebihi yang maha kuasa, menganggap manusia itu nggak sama. Istighfar ya, istighfar.
Kecuali kalau kamu memang kasta yang dikubur itu kayak bertahtakan berlian dan diterima oleh semua ini akan kembali ke yang maha kuasa itu menjadi abu, menjadi tanah, yang dari tanah kembali ke tanah. Ya, gak usah begitu kamu dicatat sama Allah Subhanahu wa taala mengkasta-kastakan manusia dosa ya. Saya dari remaja tidak pernah mau mengkasta-kastakan, gak boleh main. Kalau orang-orang yang tahu dengan saya, siapapun yang berteman, yang mau berteman dengan saya, selama baik pasti saya temenin. Selama dia memang punya punya niat baik dan tulus, pasti saya temenin ya. Sama Iza Zega bukan muhrim. Terus kenapa? Ini mau menutup 2024. Saya tidak akan diam. Saya akan tutup 2024 ini dengan menstop mulut kalian yang selalu fitnah, menstop kalian yang akan membuat dosa jariah terhadap diri saya. Wendo, halo kakak saya. Halo. Kacamatanya Project V. Tuh anak saya pergi karena ngeliat saya. Terus kenapa? Berarti Iza Zega beneran transgender? Saya nggak tahu. Setahu saya kenal sama dia perempuan ya. Saya nggak tahu, saya bukan teman masa kecil dia. Udah nggak usah urusin kehidupan orang lain ya. Jangan ngatur amal ibadah orang lain. Jangan ngukur-ngukur dosa orang lain. Dosa kamu, amal ibadah kamu, itu yang harus kamu pikirin ya. Kamu menganggap orang lain berdosa belum tentu ya. Siapa tahu dia yang masuk surga, kamu yang masuk neraka. Tapi kita nggak kayak Kak, bisakah kita temenan? Bisa, yang penting jangan jahat. Kuku tuh. Mau dia cewek atau cowok yang penting baik, benar itu. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, aku lagi bosen nungguin anak aku baca buku. Jadi iseng. Sesama warga Tangerang kita harus jadi sobat. Nah, benar tetangga. Alhamdulillah sudah kembali tenang Kak Fitri. Alhamdulillahirobbil alamin. Itu saya selalu bersyukur. Apapun yang saya lewatin, apapun yang terjadi sekarang, itu sesuai dengan peace and love yang saya rasakan kembali hari ini ya. Gak masalah ya. Masalah somasi bakso gimana, biarin aja ya. Tunggu aja dia bikin laporan, nanti saya bikin laporan. Gini ya, saya itu tidak pernah men-spill muka orang nih buat tukang bakso ya yang kalian tanya. Saya itu tidak pernah spill muka orang ya. Tetapi saya melihat circle pertemanan itu, yang punya dia itu adalah circle pertemanan pengajian saya. Saya ini kan orang yang miskin ilmu agama ya. Saya selalu mendekatkan diri saya ini ke pengajian. Kok ada gitu loh orang yang menurut saya adabnya lebih baik dari saya. Kok ada orang yang circle-nya di pengajian itu menghujat, menghakimi saya seolah-olah saya ini anak durhaka yang kehidupan saya mewah sementara ibu saya seperti itu ya. Itu yang saya pertanyakan, makanya saya ingin bertanya, apakah adab orang yang lingkungannya bagus di pengajian-pengajian akan seperti ini gitu kan. Saya mendingan ngelihat mohon maaf ya, saya mendingan ngelihat perempuan yang berpakaian minim tapi mulutnya bagus daripada melihat itu orang yang tertutup tapi mulutnya seperti itu
Itu kalau dia mau somasi, saya tunggu. Saya sangat tunggu biar saya ajarin bagaimana adab pakaian dan ucapan itu harus sama ya. Saya sudah bilang 2024 ini akan saya sikat-sikatin semua yang membuat dosa jariah terhadap diri saya. Bilang tuh, ini Ernst Jewel. Bukan, ini bukan Ernst Jewel, ini Cartier. Sok-sokan gak sebut nama itu makanya nih saya itu berkeyakinan dia sangat tahu, dan saya itu tahu banget dia ngerti tuh di dalam Al-Quran kita itu ya, di dalam dia kan orang Islam, setahu saya dia pasti paham bahwa pembunuh aja diampuni daripada orang yang munafik. Nah itu dia tuh orang yang munafik yang tidak diberi ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu tuh orang termasuk orang-orang jenis munafik. Nauzubillahi min dzalik. Udah sekalian aja kalian itu orang itu berbuat jahat aja sekalian. Ngomongin siapa nih? Ngomongin tukang bakso. Mom, can I use the power bank? Yes sir. Can I go to Dufan? Go to Dufan? Hari Rabu sama Caitlin. Sama siapa? Caitlin. Berdua? Maybe Sabria juga. Bertiga? Hari? Rabu. Jam? I don't know, probably like siang. Jangan sampai malam ya. Jam 6 udah di rumah ya. What time? See, I don't know, I'll ask her. Oke, sampai jam paling telat jam 8 harus sudah sampai rumah. Oke sayang? Emang Dufan masih bagus gak? Pengen juga ke Dufan, mami udah lama. Coba aku tanya nih sama netizen, Dufan masih bagus ya? Tim Kak Fitri karena anaknya apa nih tadi? Tim Kak Fitri karena anak-anaknya baik dan inspiring semua. Ya, semua orang itu punya cara mendidiknya masing-masing. Saya punya cara mendidik anak saya kayak tadi tuh. Anak saya pasti ngomong, misalnya hari Rabu dia mau ke Dufan, boleh, tapi saya kasih waktu paling telat jam 8 udah sampai rumah. Masih bagus. Masih bagus ya? Oh ya. Dufan seru katanya nak. Mami udah berapa tahun soalnya gak ke Dufan. Ada wahana baru apa di Dufan? Bagus ya? Skincare-nya apa? Yang pasti skincare aku bukan skincare yang lagi huru-hara sekarang. Masya Allah ya. Itu belajar dari keadaan sekarang bahwa dunia bisnis itu begitu kejam, keji. Tetapi kamu jangan berada di dalam contoh ya. Jangan meniru apa tuh namanya, teknik-teknik market menjatuhkan orang lain tuh nggak baik. Bahar Bansol. Yes. Ayo ke Dufan anakku. Kereta misteri katanya nak. Itu apa yang ada hantu-hantunya? No, nanti kamu malam-malam gak bisa tidur loh. Jangan naik halilintar ya nak ya. Please. Don't. Jangan naik yang halilintar yang diputer-puter itu jangan. Apa tuh namanya? Don ya. Nanti pusing kepalanya pulang ya. Jangan sampai kepancing. Oh, ya nggak apa-apa. Aku mah setiap live juga kan di upload. Aku tuh tidak peduli pun. Tapi seenggaknya aku sudah bersuara. Pelan-pelan aku akan bersuara. Misteri bagus, roller coasternya dimundur. Hah? Kereta misteri? Dek, roller coaster mundur. Iya, aku udah nanya. Kapan? Jangan suka kacau-kacau kalau kesana yang It's nothing. yang medium aja naiknya, yang medium. No, it's nothing. It's not scary. Terus nanti It's nothing.
Kalau mau naik apa kasih tau mami dulu ya. Yes, Mom. Kasihan melihat pemberitaan di medsos. Anak saya nggak pernah main medsos. Anak saya nggak suka main medsos, dia masih suka baca buku, nonton film. Alhamdulillahnya anak saya itu nggak termasuk anak-anak yang... Kamu suka lihat medsos? No. Use it to text people. Tuh, nggak pernah dia. Nggak pernah sama sekali. Nggak ada waktu dia. Dia tuh bukan kaum netizen. Nggak seru ibu, jiwa mudanya nggak menantang. Bukan, dulu saya main, saya tuh bek-bekan. Kalau anak saya tuh main yang ngeri-ngeri itu saya bek-bekan. Kayaknya anak-anak Gen Z lebih wise. Iya sih, aku ngeliat teman-teman anakku tuh nggak suka ngebahas pertiktokan, nggak suka ngebahas dunia maya yang unfaedah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kalian juga begitu ya. Kayaknya anak Alpha sama Gen Z udah mulai males medsos. Iya, mudah-mudahan. Dulu tuh kalau aku nggak salah ya, dulu kan ada apa tuh pet, wah seru terus hilang gitu. Ya alhamdulillah anak-anakku tuh nggak suka. Ya, tapi kalau Instagram jangan sampai hilang ya, karena aku tuh ngelihat teman-temanku yang jarang ketemu dari sosmed. Dari sosmed. Hari ini absen drama Renzo. Iya, Renzo nggak ada, ke Tasik, sepi makanya. Upload kegiatan di sosmed aja udah pada jarang anak-anak Gen Z. Iya bener, aku juga tahu tuh ada beberapa anak temen apa tuh. Aku punya temen punya anak itu jarang banget upload di sosmed, itu jarang banget. Bagus ya itu. Karena kan dunia maya sekarang itu begitu ngeri ya, begitu ngeri. Jadi meminimalisir apa tuh foto-foto yang dipergunakan gak baik. Jadi kalau kalian lihat aku tuh jarang banget upload foto anakku kecuali Naira. Kalau Naira kan emang dia agak-agak suka sosmed. Kalau Keira aku tuh nggak pernah karena aku respect sama dia nggak suka ada di sosmed gitu. Dia nggak suka, dia bukan anak sosmed, bukan. Jadi aku sangat menjaga privacy dia, sangat menjaga banget. Dia nggak suka. Uploadnya di second account. Enggak sih anak-anakku. Do you have second account? No. Dia itu kalau banyak Keira itu lupa password. Atau kehack tuh jawab kan. Lupa password. Kadang-kadang saya juga mau nge-tag dia. Keira yang mana Instagram kamu? Banyak kehack kalau nggak lupa password. Karena dia tuh gak gila-gila sosmed. Beneran deh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Udah, dia itu aku banget. Anak-anak aku itu masih jarang ya. Aku melihat jarang banget anak-anak sekarang tuh suka baca buku. Masih ke toko-toko buku. Anak aku itu di mana ada toko buku dia pasti masuk. Karena dulu aku juga seumur mereka itu buku aku tuh satu kamar tuh. Ada Teh Heli nggak? Nonton nggak kakakku? Aku tuh paling seneng banget kalau dikasih hadiah buku. Sampai sekarang buku tuh banyak banget. Nanti aku mau tata, aku mau punya perpustakaan sendiri. Entah udah berapa ribu buku yang aku baca. Buku Mami udah kamu baca semua? No, I think I was too young. Itu yang? Yeah. Buku dia bacanya berat-berat. Kalau aku tuh senengnya Barbara Cartland. Barbara Cartland. Terus apa lagi? Nah, buku Mami? The one with the dragon. Apa itu? Iya, dan apa cerita-cerita naga gitu-gitu. Tapi aku tuh dulu zaman pokoknya semua Barbara Cartland itu aku punya. Nggak ada yang aku nggak punya. Punya semua. Sama apalagi yang harus punya semua. Banyak deh. Aku seneng
Aku seneng baca-baca buku itu yang menghibur di kehaluan-kehaluan zaman dulu, princess-princess gitu aku suka. Orang yang suka baca buku lebih berkualitas, contohnya aku. Keren kamu Bulan Baris, budayakan baca buku ya. Keira itu cantik dan pemalu. Kalau kalian yang belum tahu, Keira nggak terlalu suka di publik. Kak Fitri menghargai itu. Nah benar, karena aku menghargai privasi anak aku. Jojo aja nih ya, kalau ketawa ini dia masih kecil aja, ntar kalau udah segede Keira juga marah kalau aku upload. Kalau ketawa, Jojo sometimes angry me. Mami hapus. Apalagi kalau pagi minum susu tuh kalau ketawa dia marah. Apalagi kalau lagi ngobrol sama ikannya, kalau ketahuan dia marah pasti. Majalah Bobo. Tuh, Teh Eli, Fitri waktu kecil bacaannya majalah Bobo. Ingat ya Teh, seminggu sekali itu setiap minggu pasti nungguin itu majalah Bobo dateng. Ya Allah, majalah Bobo, terus majalah Kawanku. Beranjak jadi ke Femina, terus remaja aku Dewi, majalah Dewi. Tuh, Fitri waktu kecil bacaannya majalah Bobo nih, aku pin ya. Pin komen tuh. Nih saksi hidup aku dari kecil. Kenapa aku suka baca buku? Karena semua kakakku itu suka baca buku. Sampai aku tuh dilanggananin majalah Bobo. Terus dulu ada komik namanya Denny Manusia Ikan. Tuh, coba seumuran aku ada yang pernah komik Petruk, bener. Oki dan Nirmala, iya, Oki dan Nirmala, Paman Gober, terus apa lagi? Yuk, seru ya cerita itu ya. Paman Gober, terus apalagi ya cerita-cerita zaman dulu. Nirmala, iya Nirmala tadi. Terus aku tuh seneng banget diceritain cerita. Jadi aku tuh ya sama kakak-kakakku itu, aku tuh punya 4 kakak perempuan yang ngebesarin aku. Jadi aku tuh semua dongeng rakyat aku tahu. Contoh nih ya, contoh. Timun Mas udahlah pasti tahu, Si Pahit Lidah udah pasti tahu, terus apalagi banyak banget deh, sampai anak aku itu semua aku ceritain cerita-cerita rakyat zaman dulu itu aku ceritain. Majalah Bobo, iya kemana ya sekarang majalah Bobo, masih ada nggak sih? Nih aku Fitri Denny Manusia Ikan, gadis model peminat, aku yang foto kakak bareng di bazar, kakak cantik banget. Oh ya, foto aku bareng di bazar, kita seumuran, hehe. Oh Rina Jumir. Ya, pernah foto di bazar ya. Kapan-kapan kita ketemu. Denny Manusia Ikan, ya itu seru banget loh. Aku tuh kalau keluar tuh cerita itu tuh Bona dan Rongrong, ya. Apalagi ya, majalah Ananda ya, aku langganan majalah Ananda. Pokoknya semua majalah aku langganan. Apalagi coba, Aneka Yes ya. Zaman dulu itu begitu tuh apa namanya, tabloid sama majalah sama itu tuh jadi ditunggu banget. Kalau sekarang kan semua sosmed ya, gak mau tuh belajar apa di majalah atau tabloid itu. Tabloid Nova, iya Nova dulu. Majalah Bobo tahu, majalah Gadis ya, Anita tahu. Sampai aku tuh langganan majalah Trubus. Kalian tahu nggak majalah Trubus itu apa? Tentang pertanian. Baca aku tuh suka berkebun soalnya. Pernah nonton Datuk Maringgi, bener, Datuk Maringgi. Jojo lebih horor diajarin sama Keira atau Kochen? Sama Keira dia nggak usah pakai marah, dia selesai, beres.
majalah pertanian, ya. Trubus, aku juga suka bercocok tanam, berarti tahu ya, Fanny_SBY. Iya, Trubus ya, dulu ada ya majalah Trubus ya. Majalah kawanku, Kartini, majalah Aneka, majalah Dewi, majalah Hortikultura. Iya. Coba sekarang siapa yang suka baca novel dongeng apa yang kalian suka? Kalau aku tadi udah bilang ya, karya Barbara Cartland itu aku selalu beli zaman dulu. Coba kalian sukanya novel apa? Senang dapat sampel parfum dan lotion. Iya, zaman dulu ya. Dongeng si kancil dan buaya. Iya. Oh, kamu di hortikultur ya. Ya, aku juga. Aku seneng baca Trubus, aku seneng. Aku senang karena tidak pernah keluar bahasa kasar. Nggak ada juga yang mau dikasarin. Emang kalau aku ngomong kasar, nanti kalau anak aku bales, aku terima? Nggak mau lah. Nggak mau dong. Kan kenapa surga itu di bawah telapak kaki ibu ya? Kenapa? Karena ibu itu yang harus mencontohkan, berucap baik, bersikap baik, semua yang baik-baik. Nah itu, kalau surga di telapak kaki ibu, ibunya bergajulan, ya udah nggak usah mengklaim itu ya, nggak usah. Memang melahirkan betul, tapi manusia itu tidak cukup hanya dilahirkan. Terus bagaimana dengan seorang ibu yang melahirkan, membuang bayinya di pinggir jalan? Tuh banyak cerita-cerita sekarang ya, membuang bayinya di pinggir jalan. Apakah dia berhak atas surganya? Menurut aku sih enggak ya, menurut aku enggak. Buku Siksa Neraka, Kak. Oh ya, itu takut aku tuh. Kakakku tuh suka nakut-nakutin kalau nggak ngaji, aku dikasih tuh buku Siksa Neraka. Kalau nggak sholat dikasih, suruh baca itu, jadi takut. Kadang-kadang ditakutin itu untuk hal yang positif, bagus ya. Aku nggak capek. Salut aku sama Bu Fitri, nggak bisa tumbang meskipun ada yang jahat ke dia. Emang yang ngejahatin aku itu siapa? Gak ada. Aku tuh kalau dijahatin sama orang yang penting di hidupku tuh baru aku tumbang. Kalau yang ngejahatin aku tuh bukan orang-orang yang penting di hidupku, boro-boro tumbang ya. Gini aja nggak nih boro-boro tumbang ya, ibaratnya gini nih. Ini aku nih, gitu aja nggak, aku nggak ngerasa, nggak kerasa. Nggak akan bisa menumbangkan aku selain orang-orang yang aku sayang. Nggak ada. Tapi insya Allah mereka yang aku sayang nggak akan. Main gundu, lompat. Nah sekarang kita bahas permainan kecil. Teli aku waktu kecil main apa aja? Main gobak, main lompat tali, main itu genteng yang disusun-susun itu apa Teli namanya Teli? Genteng yang disusun-susun, yang dilempar pakai bola tenis. Nah itu tuh kakakku suka marah tuh kalau bola tenisnya hilang, suka aku pakai lempar genteng ditumpuk-tumpuk. Terus ini yang di tanah yang pakai kapur, engklek. Main karet aku tuh sampai gini nih, sampai merdeka. Sampai merdeka, pulang-pulang perut ini ulu hati sakit, bukannya dibantuin malah dimarahin karena main karet melulu. Terus main batu yang kecil-kecil, apa tuh, main batu, bukan bola bekel, pokoknya batu, bolanya juga dari batu tuh, main gundu ya itu. Petak umpet ya itu aku sering terjadi ketiduran di kolong ranjang atau di dalam lemari tuh, sering itu. Sempat main baju-bajuan, sempet. Nah yang paling rajin bikinin aku baju-bajuan itu kakakku yang namanya Eli ini.
Dia tuh rajin banget, dari kain dijahit, terus dibikinin boneka yang kepalanya itu dari kain diuntel-untel gini dijadiin kepala, terus dibakain baju bagus-bagus, digunting tuh. Batu encrak ya bener. Lempar bata ya bener-bener lempar bata. Aku main semua. Gobak main. Terus yang kayu dipukul itu apa tuh? Yang kayu dipukul. Nah itu aku main. Lupa namanya. Congklak mah jago. Aku sampai sekarang aku nggak pernah kalah main congklak. Mohon maaf. Nah itu deh, yang susun genteng, lempar bola, seru ya. Nah cobalah kalian itu kalau live itu begini, bernostalgia tentang masa-masa lalu gitu. Yang seumuran ya, kalau anak-anak zaman now mah nggak mungkin ngerti. Tahu orang-orangan, tahu aku dibikinin tuh sama kakakku dari bekas kalender tuh. Bekas kalender itu tidak pernah dibuang, pasti digunting jadi baju-bajuan. Kalau dari kertas ya, kalau dari bahan biasanya kakakku itu suka pergi ke tukang jahit, minta bekas potongan-potongan kain jahit, nanti dibikinin tuh mainan aku, baju-baju. Nggak ada Barbie-Barbian zaman dulu, apalagi aku tinggalnya kan di perkebunan ya, jauh kemana-mana. Bandring, kayu yang dilempar, ya bener itu. Main backland. Iya backland ya bener. Monopoli aku jago. Terus ini apa, karambol itu main aku. Halma aku main. Kunci dari pita aku main. Dakon apa ya, dakon ya? Dani Raundan. Seru zaman-zaman dulu itu, zaman-zaman seru. Zaman-zaman yang orang itu saling sayang. Permainan kita main petak umpet aja itu bisa menyatukan para tetangga misalnya. Terus main kucing-kucingan, lompat karet, itu bener-bener bonding sebagai teman itu dapat. Nah kalau sekarang anak-anak sekarang ngumpul, walaupun di depan-depanan ngobrolnya ini WA. Ibu-ibunya juga ya. Kakak aku temennya Helen Lampung SMA 10. Oh ponakan aku ya. Dakon tahu, tapi apa dakon? Tekan kan banyak namanya. Apa? Main saya orang miskin, saya orang kaya. Oh yang gini ya, yang baris di belakang ya. Main uler-uleran tuh. Saya orang miskin, saya orang kaya. Oh yang dijaga gini ya, yang terus berbaris. Ludo main. Cublek-cublek suang tahu, si Jojo. Kakak Naira yang dari dulu suka main cublek-cublek suang sama kita ya. Anakku tahu tuh cublek-cublek suang. Lucu ya. Pokoknya anak-anak aku itu aku turunkan semua permainan dan dongeng rakyat. Jadi aku berpesan sama anak aku, nanti kalau mereka punya anak harus diterusin Malin Kundang, cerita-cerita rakyat lah pokoknya. Anak aku tuh selalu berawal dengan, kalau aku cerita dulu, satu hari terjadi di negeri antah berantah, tuh gurunya sampai ingat. Pernah loncat dari atas pohon ke kali, pernah sampai aku hanyut di sungai. Kakak-kakakku tuh ketakutan, gak berani pulang karena aku hanyut di sungai. Yang kalah lompat karet pernah panjat pohon jambu, pernah. Aku tuh manjat sampai nggak bisa turun, sampai semua orang di bawah nangis karena gimana caranya nurunin aku dari pohon jambu klutuk sampai puncak. Karena kan pohon jambu klutuk itu kecil, aku bisa sampai paling atas, nggak bisa turun. Nah orang-orang nangis di bawah, takut aku jatuh, bisa turun. Datuk Maringgi, ular tangga mah tahu lah.
Seru lah, zaman dulu tuh seru. Dan aku bersyukur dididik dan dibesarkan oleh kakak-kakakku berlima gotong royong sehingga menjadikan aku kuat seperti sekarang. Ya, egrang main. Aku bisa loh main egrang. Egrang itu yang dari bambu kan, yang tinggi kan, bisa aku. Mau tanya Naira Residen boleh. Lumayan Badung. Iya Badung. Soalnya aku tuh sama saudara laki-laki aku beda setahun, jadi mainnya permainan dia. Karena permainan laki-laki tuh lebih seru. Nakal kamu ya. Iya nakal, aku nakal banget. Nakal banget aku tuh dicariin sama kakakku kalau main. Kalau nggak berani pulang abis main di kali takut ketahuan karena kotor. Pernah makan kecapi kalau dijepit pintu. Bukan manggis kali itu. Manggis ya aku pernah. Kalau kecapi dibukain. Sepintal jajanan jadul. Jajanan jadul banyak ya. Kecilnya tomboy. Iya aku tomboy banget. Makanan jadul banyak. Makanan jadul yang aku paling suka ini permen cicak. Permen cicak yang warna-warni tuh. Cisauk Naira Residen deket. Iya deket. Permen cicak. Nah kamu makan apa? Main sepeda mah udah pasti. Main sepeda sampai ke kampung tetangga. Sampai gak tahu jalan pulang. Masih kue-kue jadul masih. Aku tuh anak jadul tahu. Pernah nggak bakar jagung di pinggir kali sambil jagain sapi ternak? Aku nggak punya sapi, tapi aku pernah bakar jagung di pinggir kali, bakar singkong di pinggir kali, di laut. Karena dulu aku suka banget kalau diajak kemah. Makanya sampai sekarang aku suka kemah. Kemah di pinggir pantai, kemah di pinggir kali, aku suka. Limper 5 perak tahu. Limper terus limpul apalagi loh. Only 50. Seru aku tuh seru. Aku bahagia dilahirkan di kampung. Aku bahagia banget karena kalau nggak karena itu aku nggak tahu kehidupan berat di kampung itu seperti apa. Aku bahagia banget. Rasa empatiku ada karena dari kecil walaupun aku walaupun orang tua aku nggak susah-susah amat, tapi selalu diperlihatkan bahwa ada orang yang hidupnya lebih di bawah, jauh di bawah kita. Jadi rasa bersyukur atau rasa empati dan selalu bersyukur itu sampai sekarang ada. Kue kering yang di atasnya ada gula warna-warni, iya itu yang bundar kan. Nah suka dimakanin gulanya doang. Nangkep ikan cere di got. Bukan di got, disusukan kalau aku ngomongnya. Ikan bungreng kan, disusukan. Tahu aku mah. Jadi kalian itu jangan melihat segala suatu masa lalu itu menjadi hal-hal yang nggak mau kalian ingat. Main di sawah, main di kali, terus kejar-kejaran sama anak-anak di desa itu seru banget. Itu seru banget. Aku lahirnya bukan di kota, aku lahirnya di perkebunan. Makan nasi pakai kerupuk, tahu nggak nikmatnya gimana? Ditambah kecap. Aku suka itu. Aduh, seru ya. Mandi hujan sama teman-teman itu bahagia banget, itu bahagia banget. Makanya aku tuh nggak pernah percaya kalau main hujan-hujanan itu bisa bikin sakit kepala. Orang aku aja dari kecil kalau hujan ditungguin mandi hujan. Udah gitu kalau air ngegenang padahal kotor ya, terus mobil lewat malah seneng. Jorok banget. Jorok banget.
Gayung love, nggak tahu gayung love itu apa sih. Kalau mandi pakai gayung ya suka, aku suka mandi pakai gayung, tapi gayung love aku nggak ngerti apa. Pernah taruh capung di bodong katanya biar nggak ngompol. Itu aku terapkan ke anak aku. Itu padahal bohong ya, tapi aku suka yang apa tuh, yang tradisi-tradisi gitu tuh aku suka. Jangan lemah menghadapi orang toksik. Ya manalah aku lemah sayang. Nah bener, paling senang masuk parit, masih bersih paritnya. Aduh jorok deh. Masa-masa kecil aku yang selalu dimarahin sama kakak-kakak aku tuh itu tuh kalau main di got, terus main hujan-hujanan, karena aku tuh orangnya apa tuh namanya, manis daging ya, suka korengan. Jadi mereka tuh capek ngobatin koreng aku. Keira, udah aku mau nemenin anakku nonton. Teh Eli, sampai ketemu ya. Istiqomah dengan kebaikanmu dari kecil sampai sekarang. Fitri Solteru, Fahmi _Bari. Terima kasih. Diam di pancuran talang, kalau hujan itu seger banget. Di bawah itu ya, pancuran genteng. Padahal kamu tahu nggak, itu tuh kotor banget loh airnya. Ikut kakek bajak sawah pakai kerbau baju penuh lumpur. Nah itu seru ya, tapi aku nggak punya sawah. Aku ikut ayahku kalau dia mengontrol perkebunan karet. Orang-orang yang ngederes karet itu apa namanya? Itulah penderes ya. Kan kalau pagi-pagi itu penderes karet itu nampung karet itu ditaruh di ember-ember kan. Nah aku sering tuh ngikut ayahku ngontrol begitu. Atau orang-orang yang habis ngambil apa namanya, pohon sawit, buah sawit. Nah aku ikut. Terus aku suka ikut, paling seneng tuh main nih, kalau anak-anak yang tahu perkebunan ya, mudah-mudahan ada yang seangkatan sama aku tahu. Zaman dulu main yang di kotak-kotakin itu pakai kapur, di apa namanya, di bawah pohon kelapa sawit. Sing sabar dan ikhlas. Selalu Teh Eli, kan Teh Eli yang ngajarin sing sabar dan ikhlas. Obrolan malam ini seru jadi ya, seru kan. Nah coba live ini gini gitu, cerita yang membuat hati bahagia, mengingat masa lalu, seneng, daripada kalian tuh ngeliatin yang viral-viral, siapalah ribut sama siapa, skincare lah ini itu udahlah. Udah ya, kalian doakan saja orang-orang itu. Kalau memang tujuannya demi kebaikan, mudah-mudahan memang seperti itu. Tetapi kalau ada apapun, niat sebiji daun zara, ada kejahatan di dalamnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya siapa-siapa yang bisnisnya diganggu dan dia merasa benar, ingat pesan aku, tawakal, tawakal dan tawakal. Ya tidak ada manusia yang bisa menjatuhkan manusia selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu ingat. Serodotan di teras pas hujan pernah. Selamat malam, aku mau nerusin nonton. Teh Eli, I love you, bye.